By 2025, its efforts will account to 23% of its archipelago's solar market is rising growth, with its abundant untapped potential in solar power, electricity generation, technological advancements in photovoltaics. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam adil dan lestari. Dewan juri yang terhormat, beserta rekan berpikir tim pro dan tim kontra, perwakilan kami dari kelompok 19 untuk menyampaikan gagasan dan argumentasi kami dalam mosi perdebatan kali ini. Sebelum masuk ke dalam substansi perdebatan, perwakilan kami dari kelompok 19 untuk berkenalkan diri. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka kenalan. Oleh karena itu, perkenalkan, saya Jepayan Sihombing dari Gereja 1 Sumatera Utara berperan sebagai pembicara pertama dari kelompok 19. Di sini, saya tidak sendirian, saya didamping oleh dua rekan berpikir saya, yaitu Muhammad Hasan dan Devi Sandra, yang masing-masing berperan sebagai pembicara pro dan kontra atas mosi perdebatan kali ini. Mosi perdebatan kali ini mengangkat tema pembelakuan ekspor renewable energy di Indonesia. Ekspor dalam definisinya adalah proses penyaluran barang atau jasa dari negara Indonesia ke negara penerima yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara pengirim dan juga kerjasama antar negara. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat dikelola secara berkelanjutan. Sumber daya alam energi terbarukan tersebut meliputi panas bumi, sinar matahari, angin, dan juga air. Kebijakan energi terbarukan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. Khusus mengenai energi terbarukan, undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa penyediaan energi terbarukan di Indonesia harus ditingkatkan oleh pemerintah nasional dan pemerintah daerah dengan sesuai kewenangannya. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengamanatkan penyusunan kebijakan energi nasional yang jelas dan terukur sebagai pedoman dalam pengolahan energi nasional dengan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional. Ada 5 potensi energi yang paling populer di Indonesia, yaitu energi tata surya, energi angin, energi air, dan juga limbah biomasa dan juga pembangkit mikrohidro. Sebagai negara terpadat keempat di dunia dan penghasil emisi gas rumah kaca terbesar ke-8 di dunia, tujuan pengurangan emisi karbon ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris. Dalam sorotan pada konferensi perubahan iklim PBB baru-baru di Glasgow, Presiden Indonesia melalui Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia siap untuk mengerjakan implementasinya secara nyata. Salah satu pendorong utama untuk dekarbonisasi ini adalah upayanya untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Secara lebih spesifik, Indonesia memiliki potensi energi surya sekitar 2.898 gigawatt, energi angin dari lepas pantai sekitar 549 gigawatt, serta potensi energi air atau hidropower yang mencapai 94,6 gigawatt. Tentu, Indonesia sangat berpeluang untuk melakukan ekspor energi terbarukan yang berdampak positif untuk investasi dan peningkatan pendapatan dari sektor tersebut. Namun perlu dicatat, apakah Indonesia sudah siap dari segi investasi, infrastruktur, teknologi, kualitas sumber daya manusia, kebijakan, dan juga regulasi yang ada di dalamnya? Lebih lanjut akan dibahas oleh rekan berpikir saya, yaitu rekan berpikir pro dan kontra. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya Devi Sandra yang berperan sebagai pro dalam mosi perdebatan ini. Dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya saudara Zepan. Dewan juri yang terhormat dan rekan sekalian, saya Devi Sandra sebagai pro dalam mosi kali ini memberikan beberapa alasan mengapa Indonesia harus melakukan ekspor energi terbarukan, di antaranya. Yang pertama, ketersediaan sumber daya. Indonesia memiliki potensi sumber daya yang besar, sekitar 200.000 megawatt, tetapi pemanfaatannya masih sangat rendah, hanya sekitar 150 megawatt atau 0,08% dari potensi yang diantaranya, yaitu sumber daya angin, panas bumi, tenaga air, surya, dan biomasa. Yang kedua, pengembangan ekonomi. Dalam pengembangan ekonomi, ekspor energi terbarukan dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi Indonesia. Dengan mengeksporkan energi terbarukan, Indonesia dapat menetapkan persyaratan tambahan dan menaikkan harga sehingga banyak nilai manfaat yang bisa didapatkan. Yang ketiga, kemandirian energi. Dalam kemandirian energi, ekspor energi terbarukan dapat membantu Indonesia mencapai kemandirian energi dan ketahanan energi. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan dalam bauran energi primer nasional. Contohnya, Indonesia dalam industri kendaraan
kendaraan listrik, dan baterai penyimpanan energi menjadi bidang industri baru yang banyak diminati konsumen. Sebab Indonesia memiliki kandungan nikel yang menjadi bahan utama dalam pengembangan industri kendaraan listrik dan baterai dalam penyimpanan energi terbesar dunia. Serta Indonesia memiliki potensi sumber daya terbarukan diantaranya angin, panas bumi, tenaga air, surya, dan biomasa. Yang keempat, dalam pengurangan emisi. Nah, di sini Indonesia dalam energi terbarukan dapat membantu mencapai target penurunan emisi berdasarkan Perjanjian Paris. Indonesia dalam melakukan mekanisme pembagian emisi dapat melakukan pembagian emisi dengan negara lain yang dapat membantu pengurangan emisi global. Nah, pemerintah dalam permintaan energi di mana dalam permintaan energi global ini tercatat sebanyak meningkat dalam 3 kali dari sejak 1950 sampai dengan pemakaian yang telah mencapai 10.000 juta ton per tahunnya. Nah, sebagian besar energi tersebut dihasilkan dari bahan-bahan yang tidak terbarukan seperti batu bara, gas, minyak bumi, dan energi nuklir. Di antara bahan-bahan tersebut, minyak bumi merupakan sumber energi utama yang paling kritis. Nah, perkiraan menyebutkan bahwa cadangan minyak bumi dunia akan habis dalam kurun waktu 40 tahun lagi, sedangkan dalam batu bara dan gas bumi diperkirakan akan habis dalam waktu 250 dan 70 tahun. Selain itu, menggunakan energi terbarukan, bahan bakar fosil juga tidak ramah lingkungan karena pembakarannya bahan bakar fosil ini menghasilkan CO2 yang dimana dapat mengakibatkan pemanasan global. Nah, kombinasi gas buangan pembakaran batu bara dan uap air di awan akan berpotensi menghasilkan hujan asam, dan hujan asam ini tentunya dapat menyebabkan hilangnya ikan-ikan yang ada di air tawar dan terjadi kerusakan lingkungan di mana tumbuh-tumbuhan dan tanaman akan menjadi rusak. Nah, oleh karena itu diberlakukanlah sumber daya energi yang tidak merusak lingkungan dan dapat terbarukan seperti yang saya katakan tadi, yang berasal dari sumber-sumber alami seperti sinar matahari, angin, dan panas bumi. Nah, yang kelima, dalam pengembangan industri, ekspor energi terbarukan dapat mempercepat pengembangan industri energi terbarukan yang ada di Indonesia. Nah, yang pada gilirannya dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional sehingga meningkatkan pendapatan nasional Indonesia. Nah, berdasarkan pemaparan saya di atas, saya tetap pada pendapat saya. Dalam hal ini saya pro pada mosi ini. Oke, untuk selanjutnya dalam pembicara kali ini saya serahkan kepada pembicara 3. Baik, Dewan Juri yang terhormat, hadirin sekalian, panelis yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Muhammad Ridha Aksanus Sugiono sebagai pembicara ketiga yang dalam hal ini bertugas sebagai tim kontra pada mosi perdebatan pagi hari ini, yaitu pemberlakuan ekspor renewable energy di Indonesia. Baik, saya akan mulai dengan 2 konsensus bersama, bahwa yang pertama, Indonesia memang dianugerahi potensi energi terbarukan yang melimpah. Kita diajarkan sejak kecil bahwa Indonesia adalah negara yang kaya. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya. Dan itu semua kita sepakati. Yang kedua adalah kita tahu bahwa energi fosil itu menyebabkan emisi. Energi fosil itu menyebabkan memperburuk yang namanya lingkungan. Bahkan menyebabkan yang namanya pemanasan global, dan energi fosil itu sangat tidak baik bagi lingkungan. Dan saya kira 2 hal ini adalah konsensus yang kita bisa sepakati bersama. Namun saya lanjut ke dalam pendirian saya pada debat kali ini, yaitu pada mosi. Saya menegaskan bahwa saya tidak setuju pada mosi perdebatan kita pada pagi hari ini, yaitu pemberlakuan ekspor renewable energy di Indonesia. Oke, selanjutkan. Meskipun permintaan energi terbarukan global sedang meningkat dan energi terbarukan menawarkan banyak manfaat, saya berdiri di sini untuk menolak mosi ini karena ekspor energi terbarukan pada saat ini belum tepat bagi Indonesia. Saya akan membidas beberapa argumen-argumen yang disebutkan oleh tim pro tadi. Yang pertama adalah argumen bahwa ekspor akan mendorong pemanfaatan sumber daya terbarukan kita yang melimpah. Ekspor akan mendorong pemanfaatan sumber daya terbarukan kita yang melimpah. Saya rasa ini adalah hal yang keliru.
Rendahnya pemanfaatan terhadap energi terbarukan bukan semata-mata karena kurangnya sumber daya. Kita tahu kalau Indonesia itu kaya, tapi yang menjadi hambatan, yang menjadi tantangan adalah hambatan struktural seperti biaya investasi yang tinggi, kurangnya insentif, regulasi yang belum optimal, situasi dan kondisi geopolitik di Indonesia, dan juga keterbatasan infrastruktur, jaringan transmisi, penguasaan sumber daya, penguasaan ilmu pengetahuan, penguasaan teknologi, dan masih banyak lagi hambatan-hambatan struktural lainnya yang menyebabkan pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia itu masih kurang. Ekspor tidak akan secara otomatis menyelesaikan masalah ini, bahkan berpotensi memperburuknya jika fokus kita bergeser ke luar negeri sebelum masalah internal kita teratasi. Kita bisa belajar dari Jerman, meskipun mereka memiliki sumber daya manusia yang dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi, tapi mereka masih menghadapi tantangan integrasi jaringan dan fluktuasi harga. Kita tidak mau seperti negara tersebut. Selanjutnya, klaim bahwa ekspor akan meningkatkan nilai tambah ekonomi. Klaim ini patut dipertanyakan, mengapa ekspor dapat meningkatkan permintaan global. Jika permintaan global itu tinggi, maka akan berpotensi menaikkan harga energi domestik. Jika harga energi domestik tinggi, ini akan memberatkan masyarakat dan industri. Ini akan menyebabkan masalah di dalam rumah tangga Indonesia sendiri, terutama sektor yang padat energi yang krusial bagi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, jika industri dalam negeri tidak siap, jika penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri tidak siap, itu akan meningkatkan defisit neraca perdagangan, itu akan mengurangi nilai tambah dalam jangka panjang, itu akan menyebabkan masalah bagi kita sendiri. Selanjutnya, argumen tentang kemandirian energi ini perlu diluruskan. Kemandirian energi itu dapat dicapai dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan domestik terlebih dahulu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. Ekspor yang terlalu dini, yang tidak memperhatikan situasi dan kondisi yang terjadi dalam negeri, itu akan mengorbankan akses energi bagi jutaan masyarakat yang belum teraliri listrik. Itu akan menyebabkan daerah-daerah terpencil, pulau-pulau kecil itu semakin menderita. Selain itu, ketergantungan pada ekspor bahkan yang terbarukan dapat membuat Indonesia rentan terhadap gejolak pasar dan politik global. Selanjutnya, meskipun ekspor dapat berkontribusi pada pengurangan emisi global, Perjanjian Paris menekankan bahwa pentingnya kontribusi nasional yang adil dan ambisius. Jika kita melakukan ekspor, itu kita tidak menyelesaikan masalah dalam negara kita sendiri. Ekspor tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan tanggung jawab Indonesia sendiri untuk mengurangi emisi dalam negeri, terutama dari sektor energi fosil yang masih dominan, yang sampai saat ini masih sampai 30%. Indonesia masih memiliki pekerjaan yang besar. Hadirin sekalian, Dewan Juri yang terhormat, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang besar, mulai dari meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan infrastruktur, dan lain sebagainya. Oleh karena argumen-argumen yang telah saya paparkan tadi, saya dengan tegas sekali lagi menyatakan bahwa saya menolak mosi perdebatan kita pada pagi hari ini, yaitu pemberlakuan ekspor renewable energy di Indonesia. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, hadirin sekalian, tentu Indonesia sangat berpeluang untuk melakukan ekspor energi terbarukan yang akan berdampak positif untuk investasi dan peningkatan pendapatan dari sektor tersebut. Namun sebelum melakukan ekspor energi terbarukan, perlu diperhatikan apakah Indonesia sudah mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, dan juga sudah memiliki kualitas sumber daya manusia dan penguasaan teknologi, serta memiliki investasi dan sarana-prasarana pendukung dalam mewujudkan hal tersebut. Tentu yang paling penting adalah apakah payung hukum dan kebijakan dalam pelaksanaan renewable energy tersebut sudah tersedia dan dapat diimplementasikan dengan baik di Indonesia. Harapannya sebelum melakukan ekspor renewable energy, Indonesia sudah memenuhi berbagai tantangan serta benang merah yang ada, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mencegah terjadinya kegagalan seperti pada negara-negara pendahulu yang telah melakukan ekspor renewable energy yang rata-rata gagal dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempersiapkan diri apabila ingin melakukan ekspor renewable energy untuk mencegah dampak buruk yang akan mengakibatkan kerugian yang tidak dapat diatasi pada hari mendatang. Demikian penyampaian gagasan dari kelompok 19. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.